Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang materi vektor. Nah, sebelum kita masuk ke materi vektor, terlebih dahulu kita harus tahu nih tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Tujuan kita mempelajari vektor. Nah, yang pertama, siswa dapat menjumlahkan dua vektor atau lebih dengan metode jajar genjang dan poligon. Yang kedua, siswa dapat menjumlahkan dua vektor yang segaris atau membentuk sudut secara grafis. Yang ketiga, siswa dapat menjumlahkan dua vektor yang segaris atau membentuk sudut dengan menggunakan rumus kosinus. Yang keempat, siswa dapat menguraikan sebuah vektor dalam bidang datar menjadi dua vektor komponen yang saling tegak lurus. Yang kelima, siswa dapat mempraktikkan cara menentukan resultan dua buah vektor. Nah, tujuan yang kelima ini mengacu pada tugas proyek, yaitu tugas praktikum secara mandiri. Praktikumnya ini merupakan praktikum sederhana kok. Jadi, para siswa-siswi tidak usah khawatir. Oke, kita masuk ke materinya ya. Nah, sebelumnya udah ada yang tahu belum sih apa itu vektor? Atau minimal sudah pernah dengar lah apa kata vektornya. Nah, vektor itu sendiri merupakan sebuah besaran. Vektor itu merupakan sebuah besaran. Nah, besaran itu merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Nah, besaran dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Salah satunya itu berdasarkan nilai dan arahnya. Nah, berdasarkan nilai dan arahnya, besaran itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar adalah besaran yang hanya mempunyai nilai atau besar, tetapi tidak mempunyai arah. Contohnya itu seperti panjang, massa jenis, kelajuan, dan sebagainya. Sedangkan besaran vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Contohnya itu seperti kecepatan, percepatan, momentum, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang notasi vektor. Notasi vektor. Vektor ini sendiri bisa dinotasikan dengan satu huruf atau dua huruf. Misal kita punya vektor A dan vektor AB. Ini belum termasuk bisa dinamakan vektor, karena yang dinamakan vektor itu ketika huruf A dan AB ini itu di atasnya dikasih tanda panah seperti ini. Nah, atau bisa juga vektor itu bisa dinotasikan dengan huruf tebal atau bold. Nah, selanjutnya vektor itu bisa digambarkan dengan sebuah anak panah. Misal saya punya vektor A. Vektor A nih.
Yang ini dinamakan dengan pangkal. Dan yang ini dinamakan dengan ujung. Nah, panjang dari vektornya ini sendiri mewakili panjang maksud saya panjang dari anak panahnya ini mewakili nilai atau besar dari vektornya. Sedangkan arah dari anak panahnya ini mewakili dari arah vektornya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang resultan atau yang biasa kita sebut dengan penjumlahan vektor. Resultan vektor itu sendiri adalah hasil dari penjumlahan dua vektor atau lebih. Resultan ini bisa dicari dengan beberapa metode. Ada sekitar 5 metode. Yang pertama itu ada metode segitiga, yang kedua itu ada metode jajar genjang, yang ketiga itu ada metode poligon, yang keempat itu ada metode analisis, dan yang kelima itu ada metode penguraian vektor. Oke, kita bahas yang pertama ya. Yang pertama itu ada metode segitiga. Metode segitiga ini merupakan cara penjumlahan vektor di mana ujung, misal kita punya vektor A dan vektor B. Nah, ini vektor A dan ini vektor B. Ketika kita akan mencari resultan vektor atau penjumlahan vektor dari vektor A dan vektor B, maka kita harus menggambar dulu yang vektor A-nya dulu nih. Kita gambar dulu. Nah, ini kan vektor A. Kita letakkan vektor yang kedua atau vektor B-nya di ujung. Kita letakkan pangkal dari vektor B-nya itu di ujung vektor A-nya. Seperti ini. Nah, resultannya itu merupakan, kita tarik garis dari ujung pangkal dari vektor yang pertama atau vektor A ke ujung panah dari vektor B-nya. Seperti ini.
Ini kan tadi vektor A. Ini vektor D. Dan ini resultan vektornya atau penjumlahan dari vektor A dan vektor B. Seperti ini. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke metode jajar genjang. Metode jajar genjang ini sendiri adalah metode yang ditandai dengan menghubungkan pangkal vektor yang satu dengan pangkal vektor yang lain. Misalkan saya punya vektor A dan saya punya vektor B seperti ini. Ketika saya akan sebentar, saya perbaiki dulu. Misal saya punya vektor A, kemudian saya juga punya vektor B seperti tadi, sama. Nah, ketika saya akan menjumlahkan kedua vektor ini dengan metode jajar genjang, saya bisa, yang pertama itu saya menggambar dulu vektor A-nya. Vektor A-nya saya gambar. Kemudian saya gambar juga vektor yang ke B, tapi saya letakkan vektor B-nya itu di ujung atau pangkal vektor pertama, dan pangkal dari vektor kedua atau vektor B-nya itu berhimpit seperti ini. Setelah itu saya gambar semacam garis bantu yang nantinya itu membentuk seperti jajar genjang. Nah, resultannya itu kita tarik garis dari dua pangkal yang berhimpitan tadi ke ujung garis bantunya. Seperti ini. Nah, ini kan tadi vektor A. Kemudian ini vektor B. Kemudian ini resultannya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang metode poligon. Metode poligon ini hampir sama dengan metode segitiga. Tetapi kalau metode poligon ini penjumlahannya itu lebih dari 2 vektor, yaitu bisa 3, 4, 5 dan seterusnya. Yang penting lebih dari 2 vektor. Misal
saya punya, bentar. Semisal saya punya vektor A, kemudian saya punya vektor B. Kemudian saya punya vektor C. Kemudian saya punya vektor D. Ini vektor A, ini vektor B, ini vektor C, ini vektor D. Syarat penjumlahannya sama seperti metode segitiga. Kita gambar vektor yang pertama. Terus kita letakkan pangkal dari vektor yang kedua di ujung vektor yang pertama. Nah, selanjutnya mengikuti resultannya itu kita tarik garis dari pangkal vektor yang pertama ke ujung vektor yang terakhir. Nah, seperti ini. Ini resultan dari vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C ditambah vektor D. Oke. Untuk metode yang selanjutnya yaitu metode analisis dan metode penguraian vektor, kita lanjutkan minggu depan. Sama sekalian minggu depan mungkin ada beberapa contoh. Nanti saya akan kasih contoh. Kalian silahkan belajar dulu karena minggu depan ada semacam kuis. Jadi tolong dipersiapkan. Nah, sebelum video ini diakhiri atau pembelajaran ini diakhiri, saya akan menyampaikan atau merangkum poin-poin penting dari pembelajaran yang sudah kita lakukan. Yang pertama itu besaran vektor. Itu merupakan besaran yang mempunyai nilai dan arah. Yang kedua itu notasi vektor bisa dilambangkan dengan dua huruf atau satu huruf yang terdapat panah di atasnya atau huruf yang ditebalkan. Selanjutnya, vektor bisa digambarkan dengan anak panah, yaitu yang terdiri dari pangkal dan ujung. Yang selanjutnya, resultan vektor bisa dicari dengan 5 metode, yaitu metode segitiga, metode jajar genjang, metode poligon, metode analisis, dan metode penguraian vektor.
Segitu dulu video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.